Tuan Cuye, tampaknya orang-orang ini berpikir bahwa menara suci kuno itu mudah untuk dilewati. Ucap selompok tetua di atas langit, masing-masing mereka berlama-lama di sekitar aturan surga yang menakutkan. Napas orang bijak surgawi seperti lautan, membentuk dunia kecil yang mandiri. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan menemukan bahwa Tianxing Wan Gulou yang sebenarnya juga ada di sini. Mereka yang bisa datang ke sini adalah Master Sage Surgawi yang paling menakutkan di Yunzhou, dan Yun Dongguang, penguasa negara Yunzhou, secara alami ada di antara mereka. Cuye adalah tuan rumah dalam penilaian seni bela diri. Cuye berkata, menara suci kuno adalah harta karun kuno. Hal ini sangat sulit. Jika orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa lantai 3 sangat mudah untuk dilewati, itu akan sedikit terlalu konyol. Ucap Cuye, dan orang-orang kuat lainnya juga tertawa. Ngomong-ngomong, Tianxing Zhenren, saya dengar Anda telah bekerja sama dengan Paviliun Cendi dari kota Changsuan, dan Anda juga memberi Paviliun Cendi ini sebuah toko di Yunzhou. Pemilik Paviliun Cendi dikatakan hanyalah seorang pemuda. Apakah Tuan Tianxing Zhenren tahu asal-usulnya? Ucap Yundong berbicara tentang berita viral pekan ini. Dia melanjutkan, Tuan Tianxing, Anda memiliki informasi paling banyak, dan Paviliun Cendi itu juga terkait dengan menara Wangu Anda. Beritahu aku tentang itu. Mendengar itu, mata Tianxing Zhenren berkedip. Mengetahui bahwa ada banyak orang bijak surgawi di sini, dia tersenyum sedikit dan berkata, Yundong, kamu harus tahu bahwa aku hanya melakukan bisnis di Wan Gulou. Mengenai asal-usulnya, saya tidak pernah menanyakannya. Adapun Paviliun Cendi, mereka melakukan bisnis besar dengan Wan Gulou saya. Tidak peduli apa, saya tidak tahu banyak tentang informasi tamu-tamu terhormat. Namun, sejauh yang diketahui Ruo Rui, Master Paviliun Cendi tidak berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri pekerjaan surgawi, tetapi mendaftar sebagai refiner. Ucap Tianxing Zhenren menjelaskan, apa, mendaftar untuk penilaian Master Pemurnian, dan tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Anak ini sangat percaya diri. Penilaian refiner sangat sulit. Bahkan beberapa refiner puncak veteran tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti akan lulus. Anak ini berani mendaftar. Bukankah itu sedikit sombong? Yun Mengze adalah talenta terbaik di Yunzhou, dan dia juga seorang refiner berkualitas tinggi. Meski begitu, dia hanya mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Dan tidak berani mendaftar dalam ujian refiner, karena takut gagal dalam penilaian. Dari mana percaya diri anak ini berasal? Ucap banyak orang kuat berbicara di samping, tetapi Tianxing Zhenren tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tersenyum dan sangat tenang. Di sudut alun-alun, Qin Chen, Ao Qingling dan Qin Tingting berdiri di sana, menunggu penilaian dimulai. Chen kecil, itu adalah Li Wanshui, dan parasnya benar-benar terlihat mengesankan. Ucap Ao Qingling dan Qin Tingting memandang Li Wanshui. Wanita ini memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang luar biasa. Berdiri di antara sekelompok arogansi, dia berdiri di samping Mengze, mempesona seperti mutiara. Qin Chen berkata, betulkah? Itu terlihat sangat biasa. Ucap Qin Chen melirik, tetapi masih sangat tenang. Qin Chen dan Li Wanshui saling memperhatikan. Apakah kamu adalah orang-orang dari Paviliun Cendi? Ucap Yun Zhou Tianjiao dengan dingin mendengus dan menatap ketiga Qin Chen dengan mengejek. Yun Mengze tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tersenyum dan melihat respon Qin Chen. Qin Chen menjawab, di mana suara anjing menggonggong di sini? Ucap Qin Chen dengan santai, bocah laki-laki, apa maksudmu? Apakah kamu pikir akan lebih bagus jika kamu melenyapkan keluarga api jiwa? Berani menyinggung Nona Li Wanshui, dan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Saya pikir Paviliun Cendi sedang mencari kematian. Segera datang ke sini dan berlutut. Ucap sekelompok Tianjiao Yuzhou di samping Yun Mengze. Tidak, jawab Qin Chen terkekeh ringan, dia tidak peduli sama sekali.
Yun Mengze menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen tanpa berbicara, tetapi hawa dingin menyebabkan banyak orang di sekitarnya merasa seperti ditutupi oleh ular berbisa. Yun Mengze juga menatap Qin Chen. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Apakah Anda adalah Master Pavilion Qin Chen dari Pavilion Chendi? Pria yang bersatu dengan Master Kota Aoli untuk membunuh leluhur keluarga api jiwa Li Luo." Ucap Yun Mengze tersenyum ringan, wajahnya lembut, seolah-olah dia telah melihat seorang teman lama. "Ya, itu saya," jawab Qin Chen berkata dengan datar. "Saya Yun Mengze, Yun Zhou Zhouzi, yang mulia benar-benar bertekad. Sudah lama saya tidak melihat orang yang begitu menarik. Maukah kamu berteman denganku?" Ucap Yun Mengze mengulurkan tangannya dan tersenyum. Melihat adegan itu, semua orang tercengang. Wajah Li Wanshui memerah dan hatinya marah, tetapi dia tidak berbicara karena dia tahu bahwa Yun Mengze adalah inti dari semua orang. Qin Chen melirik tangan Yun Mengze dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya tidak terbiasa berteman dengan orang biasa." Ucap Qin Chen dengan santai. Mendengar itu, semua orang pingsan. Ini adalah Yun Zhou Zhouzi. Sebagai anak dari tuan negara, biasanya Yun Mengze akan sangat marah jika ada orang lain yang tidak menghormatinya. "Mengze, anak ini terlalu gila, lebih baik membiarkan penguasa negara dan Chu Ye mengatakan sepatah kata, membatalkan kualifikasinya untuk penilaian, dan mengusirnya." Ucap Li Wanshui berkata. Yun Mengze melirik Li Wanshui tanpa berbicara, lalu menatap Qin Chen dengan dingin, dan mencibir, "Kamu memang licik. Ini adalah situs penilaian seniman bela diri pekerjaan surgawi. Siapa yang berani bersikap lancang di sini? Namun, tunggu sampai penilaian selesai. Aku akan menantangmu, jika Anda gagal lulus ujian maka Anda akan mati." Ucap Yun Mengze. Qin Chen menyentuh dagunya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri, tetapi jika Anda ingin mati, pemuda ini dapat melakukannya dengan baik." Ucap Qin Chen. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Anak ini bahkan tidak berpartisipasi dalam tes seni bela diri. "Haha." Yun Mengze tertawa dan berkata, "Itu bahkan lebih baik. Sepertinya kamu memang akan mati hari ini. Ayo pergi." Ucap Yun Mengze berbicara dengan kasar, berbalik dan pergi. "Chen kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Ucap Ao Qingling dan Qin Tingting sedikit gugup. Qin Chen memandang keduanya sambil tersenyum, dan berkata, "Apa yang bisa kamu lakukan? Selama kalian berdua masuk 10 besar, meskipun Yun Mengze memiliki 10 keberanian, dia tidak akan berani menggertakmu." Ucap Qin Chen. Ao Qingling dan Qin Tingting terkejut, mendengar 10 besar. Dan keduanya tersenyum pahit. Melihat ekspresi mereka berdua, Qin Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas dan berkata dengan ringan, "Qingling, Tingting, tahukah kamu, apa hal terpenting bagi seorang pejuang?" Mendengar itu, keduanya tersipu. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen memanggil mereka dengan penuh kasih sayang, dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggedor. "Bakat, sumber daya, latar belakang," ucap keduanya menjawab dengan ragu. "Tidak, tidak juga," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu adalah kepercayaan diri. Prasangka di hati orang-orang seperti gunung. Ini adalah kehidupan seniman bela diri kita, jadi jangan pernah berpikir itu tidak mungkin, selalu harus percaya diri. Takdirku adalah takdirku, itu adalah iblis atau peri, hanya kita yang memiliki keputusan akhir. Jika Anda tidak mengakui nasib Anda, siapa lagi yang mau mengakui diri kita?" Ucap Qin Chen. "Aku mengendalikan hidupku sendiri. Iblis atau dewa, hanya kita yang memiliki keputusan akhir." Ucap Ao Qingling dan Qin Tingting bergumam. Meskipun suara Qin Chen tidak keras, aura percaya diri yang mendominasi, dan arogannya benar-benar mengejutkan mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Yang Chen bisa begitu kuat. Dan mengapa dia selalu memiliki aura yang berbeda dari orang biasa. "Saya pikir kamu bisa,"
Jika Anda juga berpikir Anda bisa, maka Anda pasti bisa. Ucap Qin Chen memandang keduanya dan berkata lagi. Rongga mata Ao Qingling dan Qin Tingting tiba-tiba menjadi basah. Sepanjang jalan, Qin Chen tidak pernah menganggap mereka berdua sebagai bawahan, tetapi sebagai teman. Dalam sekejap, belenggu yang ada dalam di hati Ao Qingling dan Qin Tingting sepertinya terbuka. Chen kecil, jangan khawatir, kami pasti akan masuk ke 10 besar, biarkan dunia melihat kekuatan pavilion Chen di kami. Ucap keduanya mengertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan menunggumu bersinar. Jawab Qin Chen tertawa, dan dia bisa merasakan bahwa Ao Qingling dan Qin Tingting di sampingnya telah berubah. Saat ini, Chu Ye berkata, pagoda suci kuno dapat menampung 10.000 orang pada saat yang sama, dan mereka akan mengantri satu demi satu. Ketika orang-orang penuh, mereka secara alami akan diblokir. Cepatlah masuk dan selesaikan penilaian hari ini. Ucap Chu Ye, dan semua orang mengangguk tanpa sadar. Di bawah pengaruh aura pria kuat itu, emosi mereka tanpa sadar terpengaruh. Semua orang berbaris dan memasuki pagoda 9 lantai satu demi satu. Ini jelas merupakan artefak suci dengan ruang independen. Tanpa diduga, kecepatan penilaian ini sangat cepat. Saat menunggu antrian 10.000 orang berjalan masuk, orang-orang yang telah masuk duluan, keluar satu demi satu. Apakah kesulitan penilaian ini begitu tinggi? Tetapi segera semua orang menyadari bahwa mereka yang tersingkir sekaligus adalah mereka yang melampaui batas usia. Dengan kata lain, ketika 10.000 orang memasuki menara suci kuno, hanya ada sekitar satu yang benar-benar bisa menembus lantai 3, dan menjadi seniman bela diri, dan terkadang bahkan tidak ada satupun. 1 jam kemudian, 20 orang dapat melewati lantai 3. Qin Chen memandang ke-20 orang dengan hati-hati, dengan penuh pertimbangan. Kemudian, menara di lantai 4 benar-benar menyala, dan seseorang benar-benar melewati lantai 4 dan akan memasuki lantai 5. Itu adalah Tuan Muda Sue Wujin dari keluarga Sue di Yuezhou. Kemudian menyusul Zheng Fei Yang, teman dekatnya Yun Mengze. Semua orang menatap menara suci kuno. Pada saat ini, lantai 6 menara suci kuno tiba-tiba menyala sedikit, dan seseorang berdiri kokoh di lantai 6. Tetapi setelah waktu yang lama, cahaya menara lantai 6 tidak sepenuhnya menyala. Itu adalah Li Wanshui yang berjalan keluar dari menara. Dia akhirnya gagal lulus penilaian lantai 7, dan hanya bisa sampai lantai 6. Ini membuat Chu Ye sedikit menyesal. Dia awalnya sangat optimis dengan Li Wanshui ini, tetapi bagaimanapun juga, Li Wanshui gagal menciptakan keajaiban. Meskipun Li Wanshui gagal melewati seluruh level ke-6, dia masih menyelesaikan 2 level pertama dari level ke-6. Hasil ini sangat bagus. Itu dapat dianggap memasuki 5 besar. Kemudian Ao Qingling dan Qin Tingting saling melirik dan berjalan menuju menara suci kuno bersama-sama. Mata keduanya tegas, dan tubuh mereka memiliki aura yang luar biasa, seperti 2 dewa. Di bawah mata semua orang, keduanya memasuki menara suci kuno bersama-sama, dan segera 3 lantai pertama menara menyala. Hanya dalam beberapa saat, menara lantai 4 juga menyala. Sebelum semua orang menunggu lama, pada saat ini, lantai 5 menara suci kuno bersinar. Sejauh ini, hanya Li Wanshui yang menyalakan lantai 6. Jika Ao Qingling dan Qin Tingting juga bisa menyalakannya, itu akan terlalu abnormal. Pada saat ini, seluruh alun-alun mendidih, dan seruan tak berujung terdengar. Menara lantai 6 menyala lagi. Kemudian, Ao Qingling dan Qin Tingting tidak melangkah lebih jauh, dan segera berjalan keluar dari menara. Mereka gagal di tingkat kelima di lantai 6, yang bahkan lebih dari 2 tingkat dari Li Wanshui. Ini sudah level terakhir di lantai 6. Setelah lewat, mereka benar-benar dapat memasuki lantai 7. Namun pada akhirnya, mereka gagal. Saat ini seluruh alun-alun berisik, semua orang memandang Ao Qingling dan Qin Tingting dengan kaget. Ini sudah menjadi tempat terbaik di antara semua peserta yang hadir. Di langit,
Tian Sheng Chuye juga terlihat senang. Semakin banyak Tianjiao yang dia temukan di Yunzhou, itu semakin bagus. Sedangkan penguasa negara Yundong, memiliki wajah pucat. Paviliun Chendi kecil sebenarnya memiliki dua arogansi. Ini merepotkan. Jika dia bekerja di Paviliun Chendi, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pekerjaan surgawi. Luar biasa, saya tidak pernah berpikir bahwa kedua wanita di sekitar Qin Chen juga arogansi tingkat kerajaan. Itu luar biasa, bisik Tianxing Zhenren juga berdiri kaget, dan langsung tertawa, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia sangat optimis tentang Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Paviliun Chendi begitu luar biasa. Dua kaisar besar muncul dalam satu gerakan, dan mereka bahkan diharapkan meraih posisi dua teratas di antara banyak Tianjiao yang lulus. Tentu saja dia terkejut dan sangat bahagia. Sao Chen, Sapa Ao Qingling dan Qin Tingting datang ke Qin Chen, dengan sedikit kecemasan di wajah mereka. Sao Chen, maaf, kami sebenarnya ingin menabrak menara ketujuh, tetapi kesulitannya terlalu besar, jadi kami tidak berhasil. Ucap keduanya menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Tidak masalah, performa kalian berdua cukup bagus. Meskipun Anda tidak berhasil sampai ke lantai 7, itu sedikit tidak terduga, tetapi Anda berdua tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Teruslah bekerja keras di masa depan. Jawab Qin Chen tersenyum dan terhibur. Melihat Yun Mengze mendekat, alun-alun itu mendidih lagi. Saya adalah jenius sejati dari Yunzhou. Ucap Yun Mengze bangga, dia menoleh dan melirik Qin Chen dengan bangga, dengan sikap sok-sokan. Saat berikutnya, Yun Mengze terhuyung dan hampir berdiri goyah. Karena tiga orang Qin Chen semuanya membelakangi pagoda suci kuno, dan bahkan tidak memandangnya sama sekali. Sia-sia bahwa dia telah pamer begitu keras sejak lama. Mata Yun Mengze dingin, dia berbalik dan berjalan dengan bangga ke menara suci kuno, lalu menghilang. Pada saat ini, Qin Chen tidak berniat memperhatikan Yun Mengze, juga terlalu malas untuk mengetahui apa yang dipikirkan Yun Mengze. Tatapan Qin Chen hanya terfokus sepenuhnya pada Ao Qingling dan Qin Tingting. Dia berkata, luar biasa, kalian berdua memiliki perubahan temperamen seperti itu. Ucap Qin Chen terkejut. Setelah keluar dari menara suci kuno, Ao Qingling dan Qin Tingting tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasi mereka, tetapi temperamen mereka menjadi sangat berbeda. Ini adalah temperamen yang terpancar dari dalam keluar. Apakah penilaian menara suci kuno ini begitu ajaib?